Salam sukacita bagi kita sekalian. Saudara-saudari sekalian, dalam minggu terakhir ini ada satu berita yang lagi viral di setiap berita-berita nasional, di mana ada seorang mama muda yang melakukan pelecehan seksual kepada 17 anak di usia yang dini, 11 laki-laki dan 7 perempuan. Kenapa ini jadi viral? Karena kita tahu atau selalu berita yang ada, ya kalau bukan kakek yang memperkosa anak-anak di bawah umur, ya, atau seorang bapak, ya, selalu laki-laki. Tetapi dunia sekarang sudah terbalik. Seorang ibu muda melakukan itu di bawah umur, laki-laki dan perempuan, itu dilakukannya. Kita prihatin dengan semua situasi yang terus terjadi, yang terus kita lihat di depan mata kita di dunia ini. Dan ini menunjukkan bahwa dunia dalam moralitasnya sudah tidak beres. Maka dari itu kita akan mendapatkan pesan firman Tuhan pada hari ini, yaitu pewarisan sifat gen Allah pada manusia. Kita akan belajar tentang ini supaya kita menjadi murid yang kemudian kita terus terhubung, terkoneksi dengan Tuhan hari-hari ini, supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan setiap hari itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk awalnya saya ingin kita membaca kitab suci kita dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya: tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mungkin ayat ini kita sering dengar, tapi malam ini saya akan berbicara tentang ayat ini yang ada hubungannya dengan pewarisan sifat gen Allah pada manusia. Tadi pagi saya sudah berbicara tentang bagaimana manusia pertama itu diwariskan gennya. Allah mewariskan gen pada manusia, sehingga gambar Allah itu serupa dengan gambar manusia. Jadi Kejadian pasal 1 ayat 26 itu pesannya sangat kuat, bahwa inilah merupakan satu bukti nyata bahwa manusia itu berasal dari sifat keturunan ilahi. Ya, jadi 1-2 tahun yang lalu kita dalam bulan Februari itu kita belajar tentang genetika ilahi. Genetika ilahi itu artinya pewarisan sifat keturunan atau sifat gen kepada manusia atau ya apapun juga. Karena sekarang kita bicara tentang pewarisan sifat ilahi kepada manusia, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana sifat gen Allah itu
diturunkan pada manusia. Dan itu cocok dengan Kejadian pasal 1 ayat 26. Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi sifat-sifat Allah, gambar Allah itu juga menjadi gambar manusia, sama. Dan bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan memahami gambar Allah itu ada pada manusia, sistemnya. Kalau kita lihat lagi dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dijelaskan. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, maka Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia itu, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi ini adalah cara ilahi, cara Tuhan untuk menurunkan sifat-sifatnya kepada kita manusia, gennya kepada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Jadi kita lihat di sini ada sesuatu yang bergerak di sini. Kalau tadi saya bicara gambar Allah itu, citra diri Allah itu bisa secara menyeluruh kita sebut bahwa Allah kita itu yang peduli kepada manusia dan menyatakan kuasa dan kasihnya kepada manusia dalam Trinitas. Itu yang saya selalu katakan, atau Tritunggal. Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Itu gambar dirinya. Gambar dirinya. Kita bisa melihat atau memahami Tuhan itu bekerja secara Tritunggal. Yesaya menyebutkan, memperkenalkan Allah kita itu sebagai Bapa. Jadi di sini kalau kita bilang Bapa, artinya bahwa kita jangan langsung pikiran kita, kalau kita sebut Bapa, langsung pikiran kita, oh ada Bapa, ada istri atau ibu, ada anak. Sebenarnya Nabi Yesaya memperkenalkan Allah itu, Tuhan kita itu sebagai Bapa, itu berkenaan dengan otoritasnya, atau berkenaan dengan dia yang dihormati, yang dikagumi dalam keluarga. Seorang yang dihormati, yang memiliki otoritas itu adalah Bapa. Dia yang penuh dengan kemuliaannya. Tetapi untuk berbicara Tuhan menyentuh manusia, untuk menebus manusia dari pelanggarannya, maka kita kenal di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal itu. Jadi di sini kita lihat ada Bapa, ada anak. Kemudian kita lihat lagi dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, Allah itu roh. Dan ini adalah eksistensinya, keberadaannya. Allah itu roh. Kenapa dia roh? Karena dia ada di mana-mana. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia adalah roh yang ada di mana-mana. Dia ada di Tentena, dia ada di Palu, dia ada di Jakarta, dia ada di Kendari, dia ada di Kolonedale. Dalam detik yang sama, karena dia adalah roh. Itulah eksistensinya, keberadaan Allah. Ini gambaran dari pribadi Allah, citra dirinya. Nah, citra dirinya itu dia hembuskan, sistemnya itu dia hembuskan pada manusia. Bagaimana manusia kita tahu bergerak? Saya sekarang ini bisa bicara seperti ini, berdiri, kemudian
diolah melalui pikiran, kemudian dari pikiran otak saya memerintah untuk saya mengucapkan kata-kata yang sekarang ini saya sedang lakukan. Itu terjadi karena dalam trinitas manusia saya. Manusia itu memiliki trinitas atau tritunggal manusia. Ini adalah gambar yang kita bisa hubungkan dengan bahwa Allah yang trinitas, manusia juga yang trinitas, sesuai dengan gambar Allah. Bagaimana caranya? Ya, Kejadian 2 ayat 7 itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Materialnya adalah tanah. Kalau manusia sudah buat, Allah sudah buat manusia itu dari tanah, pertanyaannya adalah, apakah dia bisa bergerak? Belum. Karena apa? Masih ada fase yang kedua. Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam manusia itu, dihembuskan kehidupan. Nah, ini proses transfer atau pewarisan sifat pada manusia. Waktu sudah terjadi seperti itu, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Dalam bahasa Ibraninya itu jelas, ya, wa yehi Adam lenefes haya. Kata nefes itu artinya jiwa. Jadi kalau saya mau katakan begini, ya, bahasa sederhananya, Tuhan Allah membentuk manusia itu tubuhnya dari tanah. Kemudian dia menghembuskan rohnya yang hidup kepada manusia. Jadi manusia sudah ada tubuh, hembusan roh ada di dalam manusia, maka jadilah jiwa yang hidup. Jadi manusia, ini saya berbicara di sini karena lengkap. Tubuh, jiwa, roh saya lengkap di sini. Tapi kalau salah satu dari tiganya ini tidak berfungsi di dalam kehidupan saya, saudara tidak akan melihat saya berbicara di mimbar seperti ini. Karena ini adalah fungsi dari trinitas saya yang ada di sini sehingga saya bisa berbicara. Coba salah satu roh itu tidak ada, ya jadi mayat dong. Tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar, tidak bisa merespons. Pada malam hari ini saya menyambung khotbah yang tadi pagi itu, sekilas saya jelaskan secara seringkas apa yang saya sudah bagikan tadi pagi. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hubungannya antara Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu, bahwa Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa. Ada dua di sini, gambar dan rupa. Dan bagaimana hubungannya itu dengan Yohanes pasal 3 ayat 5 yang selalu kita bahas mengenai topik lahir baru di dalam Kristus. Itu Yohanes pasal 3 ayat 3 dan juga ayat yang kelima. Itu ayat pokok yang sudah bertahun-tahun kita bahas. Tapi saya ingin supaya kita mengerti, memahami tentang rencana Allah melalui ayat-ayat yang sudah disampaikan kepada kita. Saudara-saudari sekalian, karena ayat 3 atau ayat 5 dalam Yohanes pasal 3 itu berbunyi seperti ini. Ya. Jadi jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi selalu itu bicara dua bagian. Ya. Kalau kita diciptakan ini menurut gambar dan rupa Allah, maka itu penciptaan manusia pertama. Tetapi Kejadian pasal 3, gambar manusia itu rusak. Artinya harus ada restorasi, pemulihan, perbaikan kembali dengan penyelamatan manusia. Maka untuk merestorasi,
memulihkan keadaan ini yang sudah rusak pada manusia, maka datanglah ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sekarang apa hubungannya dalam teks Kejadian 1 ayat 26 dan teks Yohanes pasal 3 ayat yang kelima? Ini memiliki kaitan erat. Saya selalu katakan bahwa selalu bicara tentang dua hal ini. Dan kita sudah membahas di masa yang lampau tentang apa itu air dan apa itu roh, saudara-saudari sekalian. Ya, karena ya dalam satu gambaran dikatakan begini, dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 itu jelas, ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Taurat itu firman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang artinya dia menyerap nutrisi atau makanan atau sesuatu yang bisa mempertahankan kehidupan pohon itu dari air. Jadi kalau kita lihat mulai dari pertama, apa artinya itu? Merenungkan firman Tuhan itu berarti sama dengan pohon yang ada di tepi sungai yang menyerap air. Jadi firman Tuhan itu selalu dikaitkan dengan air, atau air itu selalu digambarkan firman. Nah, kita bisa lihat lagi Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jadi saya garis bawahi mengenai kata bersih. Ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih daripada salah, selain dipertahankannya dengan firman Tuhan. Nah, jadi air itu selalu bicara tentang firman Tuhan. Firman. Nah, kita lagi hubungkan pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dia adalah Allah. Kemudian lihat, kalau Allah Bapa kita yang mulia itu, sang firman itu datang ke dunia ini dengan kebapaannya, dengan kemuliaannya, maka hanguslah kita semua. Proses penyelamatan tidak bisa terjadi karena Bapa kita itu yang mulia agung, luar biasa. Makanya Yohanes 1 ayat 14 kemudian berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman telah menjadi manusia itu Yesus. Jadi kita melihat di sini Trinitas Allah bekerja secara paripurna di dalam konsep ini. Dia adalah Bapa kita yang mulia. Dia mau menyelamatkan kita, tapi tidak mungkin di dalam kemuliaannya. Dia menjadi sama dengan manusia. Prosesnya sama dengan manusia bagaimana? Prosesnya sama dengan manusia bagaimana? Ya, dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-18 kita tahu di situ. Maria mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Jadi semua prosedur untuk melakukan sesuatu yang aktif di dalam manusia itu, dalam satu proses itu yang dibilang keserupaan. Ya, kalau gambar itu kita sudah lihat formatnya seperti itu. Tapi untuk melakukan, menggerakkan semua itu untuk menjadi serupa, maka itu dikerjakan oleh Roh. Maka dari itu, waktu Tuhan
menciptakan manusia untuk serupa dengan gambarnya, Ia menghembuskan napas hidup. Demikian juga waktu Allah ingin mengadakan penebusan kepada manusia, pada mulanya dikandung oleh Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini peranan Roh Kudus. Maka dari itu Yohanes 3 ayat yang kelima itu dibilang begini, jika seseorang tidak dilahirkan dari air. Air itu adalah merupakan proses dari. Air itu merupakan citra diri dari Allah, gambar Allah yang sangat lengkap. Pada mulanya firman, tetapi untuk menjalankan semua itu, maka harus melalui prosedur, yaitu Roh Kudus ada di dalam kandungan seorang wanita, baru bisa terjadi namanya penyelamatan. Allah menjadi sama dengan manusia. Kemudian dalam Yesus Kristus, Yesus mengajar murid-murid 3,5 tahun. Kemudian dia berpesan lagi sebelum terangkat ke sorga saat kematian dan kebangkitannya. Ia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kita melihat manusia itu dalam proses keselamatannya itu harus selalu bergerak, ya, sampai menuju kepada keserupaan. Jadi kalau kita bicara tentang keserupaan, itu bicara tentang gerak diri kehidupan kita sampai mencapai keserupaan dengan Tuhan. Bagaimana caranya saudara-saudari sekalian? Itu hanya bisa dikerjakan ketika Roh Kudus, Rohnya yang aktif di dalam roh kita untuk memberikan pesan-pesan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Makanya dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ini hubungan-hubungan antar teks, ya. Dikatakan begini, ketika kamu percaya, maka ketika itu juga Roh Kudus ada di dalam engkau. Jadi kita melihat Roh Kudus ini akan memampukan kita untuk mengaktifkan sifat-sifat ilahi, gen Allah pada manusia. Jadi jangan pernah menutup hatimu, pintu hatimu untuk Roh Kudus terus bekerja. Buka hati terus, tiap hari. Supaya Roh Kudus itu efektif di dalam hidup kita untuk mengerjakan sifat-sifat ilahi itu. Gennya itu pada kita terus. Haleluya, haleluya. Karena kita tahu bahwa ada oknum-oknum yang tidak suka kita menjadi baik. Oknum itu cari teman hidup untuk kehidupan kekal di neraka nanti. Dialah iblis, Lucifer yang sudah jatuh dari sorga, kemudian terhukum dia, mau cari teman untuk bisa sama-sama nanti hidup kekal di dalam penderitaan di neraka. Itu maunya Lucifer, maunya iblis untuk manusia. Tetapi kita harus tahu bahwa kita punya gambar diri Allah di dalam kehidupan kita. Kalau mau tahu bagaimana tipe-tipenya, ya, bagaimana ciri-cirinya. Kalau kita berbohong atau berdusta atau melakukan satu pelanggaran, kita tahu di dalam hati nurani kita itu ini satu kesalahan. Nah, itu gambar diri Allah. Tidak ada seorang atau penjahat besar pun. Saya pernah diizinkan untuk bisa berkomunikasi dengan seorang narapidana di penjara. Saya ambil kesempatan itu untuk bertanya kepada orang itu, apakah membunuh itu perbuatan baik atau tidak? Tolong Bapak jawab.
Siap Pak Pendeta, itu perbuatan yang salah. Dia tidak diajar untuk mengatakan bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang salah. Karena itu sudah merupakan sifat-sifat dasar di dalam kehidupan kita manusia yang segambar dengan Allah. Ini ada di dalam hati kita. Bohong, semua hal-hal yang tertulis itu kita tahu bahwa itu adalah pelanggaran, itu adalah dosa. Tapi kenapa bisa begini? Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa iblis itu selalu menanamkan sesuatu yang tidak baik ke dalam kita supaya sifat-sifat gambar diri Allah itu rusak lagi di dalam hidup kita. Jadi bagaimana caranya untuk supaya aktif? Ada satu kekuatan, ada power. Saudara-saudariku sekalian, ada kuasa untuk mengalahkan semua keburukan di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa menjalani kehidupan ini perlu perjuangan. Dan kita tahu semua sifat-sifat buruk itu adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kita tahu. Tetapi kenapa Roma pasal yang ke-7 ayat 21 bilang begini, di dalam batinku ini aku selalu suka ingin berbuat baik. Kenapa? Itulah citra diri Allah di dalam manusia. Dalam batin kita itu selalu ingin berbuat baik. Tapi kemudian kita lihat dalam pembacaan selanjutnya, tetapi bukan itu yang kulakukan, melainkan perbuatan yang jahat yang aku lakukan. Jadi kita melihat di sini, kemudian Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat itu, dia bilang, aku ini manusia celaka. Jadi dua hal yang merupakan pertentangan di dalam kehidupan manusia. Saat kita ingin berbuat baik, bukan itu yang kita lakukan, tetapi perbuatan yang jahat. Nah, kalau sudah begini posisi di dalam hidup kita, hidup itu adalah perjuangan. Tetapi malam ini saya mau berkata kepada kita untuk mengefektifkan, mengaktifkan pewarisan gen atau sifat Allah dalam kehidupan kita. Kita butuh hembusan. Kita butuh tiupan dari Roh Kudus selalu di dalam hidup kita. Tapi ingat, Roh Kudus tidak bisa masuk ke dalam hati kita kalau waktu dia meniup kita terus menutup pintu hati kita. Tidak bisa lah. Ya. Kalau kami di lapangan bola, kalau mau main bola kemudian bolanya kempes, ya, itu kan ada tempat untuk masuk, memompa angin masuk ke dalam bola itu. Ya, kalau tempat masuk angin itu tertutup, biar lagi mau pompa bagaimana? Ya, makanya di setiap bola itu ada namanya pentil, dicucukkan di situ sehingga bisa connect dengan ujung selang dari pompa itu supaya bisa waktu dipompa bisa masuk. Tapi kalau kita, Roh Kudus itu selalu memiliki kesempatan yang terus aktif untuk meniupkan tenaganya pada kita manusia. Tapi kalau hati kita tertutup, tidak ada pentil, ya, yang bisa membuka ruang untuk angin masuk ke dalam kehidupan kita, tidak akan pernah bisa. Maka dari itu Kisah 1 ayat 8 berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Buka hatimu supaya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam hidup kita. Bukan hanya di gereja ini, tapi engkau terus buka hati di rumah supaya Roh Kudus datang setiap pagi, siang, sore, malam. Bukan cuma di rumah, di toko, di tempat kerja kita, pagi, siang, malam, di kantor di mana kita duduk. Buka hatimu, Roh Kudus
masuk dan bekerja di dalam hidup saudara. Di mana saja, di tempat olahraga, di lapangan bola, lapangan tenis, di tempat jogging, di mana saja. Buka hatimu supaya Roh Kudus bekerja. Supaya kita melihat, merasakan sesuatu yang berbeda. Kita memiliki sifat-sifat Allah yang terus kita pupuk pelihara karena kita terus membuka hati kita. Di sekolah, buka hati. Dimanapun, kita buka hati untuk Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.